Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih kami dari kelompok 4 semester 1 program studi kesehatan masyarakat Stikes Maluku Usada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kasus korupsi dan dampak terhadap politik dan demokrasi dalam memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi. Dan selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang kasus korupsi Surya Mulyadi. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Lauji Lapodi, NPM 1320122060. Nama saya Mutmainah Pelu, NPM 132012200073. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Mahulau, NPM 132012200069. Perkenalkan, nama saya Nadia Muhammad Fesan Lau dengan NPM 132012200075. Perkenalkan, nama saya Ratika Pelu, NPM 132012200006. Nama saya Altin Diana Permulai, NPM 1321220019. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus perlu tahu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptos dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpan dari kesucian dan perkataan penghinaan atau memfitnah. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan yang resmi, kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan, memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Surya Darmadi adalah bos produsen minyak goreng merek Palma. Surya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produksi minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu antar lahan seluas 37.095 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mengerat ex Gubernur Riau Anas Mamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dengan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah, Surya Darmadi tentu bukan pengusaha kroco. Dirinya bahkan sempat tercatat sebagai seorang terkaya ke-28 di Indonesia. Dengan kekayaan terbesar 20,73 triliun, diduga menguap Anas Mamun dengan uang sebesar 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Sebelumnya Surya Darmadi berada di Taiwan dan telah kembali ke Indonesia dan harus mengekam selama 20 hari di rumah tahanan Selembang sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan, dan sampai sekarang belum ada keputusan lanjutan terkait kasus tersebut. Dampak kasus korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan koruptor. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinan.
kepimpinannya. Yang kedua, menguatkan plutokrasi. Korupsi yang menyandra pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi penguatan plutokrasi atau sistem politik dikuasai yang memiliki modal atau kualitas. Faktanya, perusahaan-perusahaan punya hubungan dengan partai-partai yang dikancah berpolitika negeri ini. Bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Seringkali kepentingan partai bercampur dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, hancur kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi saat ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai. Yang keempat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah legislatif atau petinggi partai politik, mengakibatkan kekurangannya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.